Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hidayah. Hidayah itu arti katanya petunjuk. Arti mustalahnya, terminologinya itu petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang diinginkannya. Hidayah itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Atau bisa dikatakan orang yang dipilih oleh Allah. Sifat dari hidayah itu sendiri adalah minadz-dzulumat ila nur. Dari sesuatu yang gelap menuju kepada sesuatu yang terang atau cahaya. From the darkness to the lightness. Contohnya apa? Contohnya seseorang yang sebelumnya bukan muslim, kemudian masuk Islam. Ini Allah intervensi, karena Allah berikan hidayah kepada dia, yang sebelumnya dia berada di jalan gelap, yaitu non-muslim. Kemudian dia menjadi terang benderang, karena masuk ke dalam Islam. Demikian pula dengan orang yang tidak beriman. Kemudian menjadi beriman, maka dia sebetulnya melakukan pergerakan, perubahan atau hijrah dari dzulumat, kegelapan, kepada hal yang terang, ila nur. Darkness to the lightness. Nah, pertanyaannya misalkan, apakah hidayah itu bisa dijemput? Tentu bisa. Kalau misalkan kita betul-betul ingin mendapatkan sebuah hidayah dari Allah dan berusaha keras untuk mendapatkannya, maka insya Allah akan berikan hidayah itu. Tapi ada juga yang seseorang tahu-tahu mendapatkan hidayah dan Allah kehendaki. Maka disinilah Allah itu qadirun, memiliki sifat yang menentukan dan berubah seseorang, menjadikan seseorang. Maka bisa dikatakan bahwa hidayah ini adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam mengetahui secara mendalam tentang hidayah, maka pada dasarnya kita juga harus paham betul bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa pada dasarnya. Manusia, semua yang ada pada manusia dijadikan oleh Allah. Allah yang menjadikannya. Itu. Jadi kesadaran penuh seorang manusia bahwa dia sebelumnya tidak memiliki apa-apa, tidak berpakaian, kemudian tidak bisa makan atau lapar, tidak punya tempat tinggal, menggelandang dan lain sebagainya. Maka Allah yang kasih kemarau panjang kemudian menjadi hujan, itu Allah mutlak. Allah lah yang menjadikan manusia itu memiliki segala sesuatu. Maka hidayah itu juga begitu. Orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang awalnya tidak memiliki apa-apa, kemudian diberikanlah hidayah oleh Allah.
Maka ketika kita sudah muslim dan menjalankan syariatnya seperti sekarang ini, itu hidayah. Dan itu anugerah terbesar dalam kehidupan ini yang tidak Allah berikan kepada semua orang, kepada orang lain. Masih banyak orang-orang yang belum mengimani Allah Subhanahu wa taala dan belum masuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Islam. Karena memang hidayah atau petunjuk itu Allah pilih kepada orang tertentu. Nah, kesadaran seseorang bahwa Allah adalah segala-galanya inilah yang menjadikan orang itu akan lebih dekat kepada Allah. Takrib. Awalnya takarub, melakukan pendekatan, kemudian dia akan memiliki sifat takrib, yaitu dekat atau qorib, orang yang dekat kepada Allah. Maka orang yang sudah dekat kepada Allah ini pun juga disebut sebagai hidayah, karena awalnya jauh kemudian menjadi dekat. Dan tentunya kedekatan itu Allah juga yang membikinnya, meskipun orang itu yang berusaha. Jadi jika ada orang yang kaya, itu sebenarnya Allah jadikan dia orang kaya. Apakah perbuatannya itu juga menjadi satu pertimbangan? Bisa jadi. Tetapi yang jelas mutlak bahwa Allah yang jadikan seseorang itu menjadi kaya. Ini yang perlu kita dalami bersama-sama tentang tasdidul qalb, artinya mengkokohkan hati kita, takkid, menguatkan hati kita bahwa Allah adalah segala-galanya. Hari misalkan, kita nggak punya malam dan siang. Yang punya hari adalah yang menjadikan hari itu sendiri. Siapa? Allah. Kita diberikan siang, kita diberikan panas, kita diberikan malam, kita diberikan bisa tidur, kita berikan bisa bangun. Allah mutlak. Itu dengan tafakur seperti ini, maka insya Allah bersama-sama kita akan terus mendapatkan hidayah, penambahan hidayah dan kedekatan kepada Allah dan kemudahan di dalam hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an